Ah, oke. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari kedua puasa kita. Kita datang dengan ucapan syukur lewat pujian. Yesus penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami bersyukur, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pujian ini menjadi hidup kepada Tuhan. Yesusku bersamamu setiap hari ku memuji keajaiban penyelamat.
Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Kami berpuasa hari kedua ya Tuhan. 10 hari ke depan kami menantikan kecurahan kuasa Roh menantikan janji Bapa kepada kami untuk menerima Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami boleh mengutamakan diri kami berpuasa dari segala kebutuhan secara jasmani untuk kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan kepada kami yang nama Yesus makanan rohani yang menyehatkan kami rohani. Kami yang terima kasih ya Bapa. Hari ini kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang hadir di tengah kami dan Engkau yang bisa ada di musik. Layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja yang segala raja. Raja, memerintah kami sama-sama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdirikan pujian. Yesus saya, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Haleluya. Yesus saya, Yesus saja. Sekali lagi kita rayakan.
Yesus sayang. Mari kita lihat kembali ketika Yesus sayang. Yesus sayang. Yesus sayang. Kita berbakti, dia berbakti, semuanya Maria, dia berbakti, marilah rakyat, marilah rakyat, itulah syariat yang kekal, yaitu surga bagi kami. Dan janji Bapa digenapi, kami menerima kuasa. Kami mau bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji nama Yesus. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kami terima janji firman-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Dalam nama Yesus, amin.
Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan kita buka Zakaria 8. Kita akan baca bersama-sama ayat 18 sampai 19 yang menjadi dasar untuk kita 10 hari berdoa. Zakaria 8 ayat 18 sampai 19. Baik, kalau sudah kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepada kunci-Nya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan, sukacita, dan menjadi waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Puji Tuhan, Zakaria adalah nabi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, dan Zakaria nabi kecil yang menuliskan dalam Zakaria pasal 8, pasal 8 ayat 18 sampai 19 yang sudah kita sama-sama tadi baca. Firman Tuhan adalah beberapa bagian penting. Disebutkan ada 4 kali puasa yang disampaikan dalam Zakaria 8. Yang pertama, dalam bulan yang keempat, itu puasa yang pertama. Ini adalah sebuah puasa untuk memperingati tembok Yerusalem yang didobrak, yang dihancurkan. Seperti tertulis dalam Yeremia 39 ayat 2, kita akan lihat. Yeremia 39 ayat 2. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 9 bulan itu terbelahlah tembok kota itu. Lalu dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 3 demikian. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Ini adalah bentuk puasa. Pada bulan keempat dilakukan untuk apa? Memperingati tembok Yerusalem yang telah roboh, terbelah, di mana kelaparan terjadi. Selanjutnya, dalam bulan yang kelima, ini adalah suatu puasa untuk memperingati kehancuran dari bait Allah. Dilakukanlah puasa pada bulan yang kelima. Raja-Raja 25 ayat 8. Demikian. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Puasa pada bulan yang kelima adalah memperingati kehancuran bait Allah. Berikutnya puasa pada dalam bulan yang ke-7. Puasa juga dilakukan. Ini adalah sebuah puasa untuk memperingati kematian Gedalnya. Demikian dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 25. Tetapi dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Itu tujuan puasa pada bulan yang ke-7. Terakhir puasa dalam bulan yang ke-10. Ini adalah
suatu bentuk puasa memperingati awal dan pengepungan Nebukadnezar atas Yerusalem, seperti 2 Raja-Raja 25 ayat 1 dan 2. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungkan dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Demikian dalam Yeremia 39 ayat 1. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar, Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Puji Tuhan. Itulah makna puasa yang disampaikan lewat Nabi Zakaria, 4 kali berpuasa. Pada bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-7, dan bulan ke-10. Dan terakhir dikatakan dari ayat 19, akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan. Tidak akan ada puasa lagi. Israel berkabung akan berubah menjadi sukacita. Dia ditawan dan dalam pembebasan menggabungkan Yerusalem baru dengan zaman baru. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan 10 hari ini. Dalam bulan yang ke-5 kita berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan supaya genaplah firman Tuhan bagi kita secara pribadi, bagi kita secara keluarga dan secara jemaat bersama-sama. Kita bersyukur untuk kesempatan itu dan kita percaya bahwa akhirnya kain kabung duka cita Tuhan gantikan dengan sukacita dan kegembiraan. Dan kita akan bersorak-sorai menerima janji Bapa bagi kita. Hari ini kita dalam ibadah, doa, dan puasa. Kita mau datang menyembah Tuhan. Sebab Bapa di surga sudah menyediakan jaminan bagi kita, yaitu Allah Roh Kudus hadir di sini. Kami buka hati untuk-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku buka hati untuk Roh Kudus. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Siapalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Selamatlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Semaria. Roh Kudus Kau hadir di sini bersama kami. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau
penolongku, diutuskan gratis, kau hari di sini. Hari kita bersama menikmati janji bahwa di surga Dia memberikan kaulah hati bukan hati kuasa jamalah baru kita dengan kuasa Allah dengan kuasa
Terima kasih. Dengan senang hatiku mencintai selalu berbuatlah kasihkan hidupku sesuai rencanamu. Sampai akhir hayatku. Itu mencintaiku sampai di masa yang kami sama anugerah kami belajar mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati kami ya Tuhan. Di atas seluruh yang ingin kami capai, kami mau terus fokus kepada Dia. Sebab diberkatilah yang mengambil dalam masa-masa yang susah, berhenti dari beberapa hal supaya kami fokus di 10 hari. Kami berdoa supaya Tuhan yang membaharui kasih kami kepada, supaya saat Engkau bertanya kepada Petrus, Engkau bertanya kepada kami, apakah Engkau mengasihi? Biar semua Engkau menemukan jawaban yang memuaskanmu ya Tuhan dari hidupmu. Terima kasih. Belajar mengasihimu di tengah banyak pergumulan. Belajar mengasihimu saat tidak terlihat jalan. Belajar mengasihimu saat dengan seluruh tanggung jawab yang ada itu yang terus kami pelajari di hari-hari ini ya Tuhan. Belajar mengasihimu saat daging kami tidak enak. Belajar mengasihimu saat jiwa kami tidak nyaman. Kami mau terus belajar mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sebab firman-Mu berkata di kitab Daniel, hanya orang-orang yang mengenal-Mu yang akan tetap kuat dan bertindak. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, biar dorongan kasih kepada-Mu yang membuat kami terus ingin mengenal-Mu ya Tuhan. Lebih daripada pengenalan kami akan mimpi rencana masa depan dan sekeliling kami. Kami mau belajar mengenal-Mu setiap waktu ya Tuhan. Saat berpuasa ini kami mau beri waktu untuk mengenal-Mu lebih daripada hari-hari sebelumnya. Dan Engkau yang berkata kepada mereka yang mencari-Mu, Engkau akan terbit seperti fajar surya pagi.
Engkau akan terbit pada kami ya Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu. Kami ingin mengetahui jalan-jalan yang sudah Kau siapkan bagi kami satu persatu ya Tuhan. Supaya kami tidak sama lagi. Supaya kami tidak sama seperti orang lain. Kami tidak mengejar perkenanan manusia, tapi mencari yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami yang sekali ini di waktu ini ya Tuhan. Rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rencana yang indah, masa depan yang singkapkanlah rencana-Mu bagiku, bagi keluargaku, bagi masa depan, bagi studiku, bagi pekerjaan. Singkapkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tahu Kau yang terlebih rindu mengungkapkannya kepada kami. Sebab Kau yang berfirman, janganlah pergi tunggu Kau menerima janji Bapa. Itu yang kami rindukan, bahwa Engkau Tuhan yang akan menyediakan waktu mengungkapkannya kepada kami dalam perjalanan iman kami, supaya sungguh perjalanan kami bukan hanya perjalanan orang-orang biasa karena fakta dan prediksi, tapi kami berjalan dalam iman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau yang mengkhususkan kami perjalanan rohani. Tak pandang apa latar belakang kami, tak pandang apa yang kami miliki hari ini. Tapi karena Kau berkata kami anak-Mu, Kau akan membawa kami berjalan di dalam kehendak-Mu itu ya Tuhan. Tak satu pun kami yang akan break, yang akan berhenti, tapi akan berjalan makin lagi makin kuat. Terima kasih, terima kasih, kekuatan yang terima kasih, terima kasih. Mari kita nikmati Dia. Bagi kau yang merindukan supaya Tuhan jamah sentuh hatimu ini waktunya, minta kepada Dia. Bapa yang baik, lebih baik daripada yang kau pikirkan. Tak satu pun dosa yang Dia lihat saat memandangmu. Yang Dia lihat hanyalah Engkau kesayangan Dia, biji mata. Engkau akan dipelihara seperti biji mata, tak dibiarkan terluka, tak terpelihara. Bersandai setia. Terima kasih. Terima kasih. Perbuatan-Mu. Terima kasih. Penuhi hati kami dengan kasih sayang yang besar dari memenuhkan yang hampa, memenuhkan terus. Hilanglah keraguan, digantikan keteguhan hati. Mempercayai bahwa Yesus yang kami sembah itu benar. Dia tidak sempurna, tidak ada pertukaran, tidak ada bayangan.
sempurna dan pasti yang kau sediakan bagi setiap hidup kami. Kami mau berkata, Tuhan, isi pikiran kami dengan pikiran Kristus. Berbaharui jiwa kami, segarkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan ingin memberi kekuatan. Karena hanya prajurit yang kuat yang bisa mengikuti perintah komandan. Ketika kita selesai dengan diri kita, mudah kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ini waktunya kita akan bersafari. Bersafari artinya berdoa untuk orang lain yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Kita bisa ingat siapa dia. Entahkah keluarga, entahkah teman kita, entahkah kota bangsa kita. Orang yang memerlukan pertolongan. Dari kabar yang kita dengar yang perlu kita topang dengan doa. Dari hari ini bersama-sama dengan serentak, baik yang di rumah, baik yang di tempat ini. Kita doakan dalam nama Yesus. Naikkan doamu untuk temanmu, untuk keluargamu yang memerlukan pertolongan hari ini. Yang memerlukan pertolongan doamu dalam nama Yesus Kristus. Entahkah mereka yang sedang sakit, entah yang berkesusahan, entahkah yang kebingungan, entahkah yang hampa, mari doakan namanya pintu anugerah terbuka. Siapapun dia, apakah dia mengenal Yesus atau bukan, doakanlah, doakan dia memerlukan doa. Ada kuasa yang sedang turun kepada nama-nama yang sedang kami doakan. Ada suara masyarakat yang sedang berdoa kepada setiap kami ini terbuka. Sehingga mereka terhindar dari si jahat, terhindar dari malapetaka roh maut, bahaya. Dalam nama Yesus Kristus, mereka tenang, mereka tenang. Yang sedang berputus asa, mereka tenang. Dalam nama Yesus. Yang hatinya hampa kau isi. Yang hatinya tidak peduli kau beri perhatian. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita latih kepekaan kita. Minta kepada Tuhan supaya kau diingatkan siapa yang perlu kau doakan.
Laki-laki apakah engkau dengarkan kalimat kata yang muncul di hatimu, di pikiranmu? Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Sebelum kita akan berdoa untuk Jumat, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Bangsa ini tempat kita pernah dilahirkan di bumi tanah Indonesia. Dari segala latar belakang suku dan budaya. Mari kita berkati suku kita. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kami memberkati ya Tuhan segala suku bangsa yang ada di negeri ini. Mereka yang tinggal di hamparan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Jawa. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Hari ini ya Tuhan, hari ini dalam nama Yesus, sejahteralah Indonesia. Sejahteralah suku-suku bangsa yang ada di negeri ini. Akan ada pemerataan pembangunan kepada setiap suku bangsa. Dalam nama Yesus, setiap bahasa daerah di atasnya ada bahasa Indonesia menjaga persatuan. Kami berdoa untuk pinggiran-pinggiran negara kami yang rentan dengan perpecahan, karena kami perhatikan. Kami berdoa, jangkaulah mereka dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Semua krisis yang dialami negeri kami, baik itu krisis mental kepada anak-anak remaja, karena direngkuhnya pergaulan yang sehat diganti pergaulan yang bebas. Kami berdoa, krisis yang dialami oleh anak-anak karena kekurangan gizi dan perhatian, krisis yang dialami oleh usia bekerja oleh karena mereka kemiskinan, kekurangan dalam pengaturan yang ada, krisis yang dialami keluarga-keluarga karena tidak lagi punya dan pola asuh yang benar, krisis yang dialami oleh pejabat negeri kami dengan korupsi yang masih ada, krisis yang dialami di mana-mana atas negeri ini, krisis yang dialami para wanita, ibu rumah tangga yang kesepian karena kekurangan kasih sayang, perhatian dan ekonomi. Kami berdoa, kami memerlukan tangan Tuhan, perbuatan-Mu yang besar atas negeri ini. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan memulihkannya. Oleh karena itu, setelah Engkau naik ke surga memerintah, kami berdoa Kau menggerakkan tubuh-Mu di bumi ini, di Indonesia,
untuk gereja-gerejamu satu langkah. Dalam nama Yesus, membuat gerejamu bangkit dengan karunia-karunia yang ada di gereja. Supaya gereja yang bangkit, ya Tuhan, memberkati pemerintahan, memberkati sosial, memberkati bisnis, memberkati pertanian, peternakan, dan segala bidang di negeri ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah Tuhan sisa waktu bulan puasa yang ada. Itu kasih kami kepada Indonesia. Indonesia ada di hati kami. Lebih dalam dari waktu sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, bangsa Indonesia 280 juta penduduknya. Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terjadilah pertobatan, terjadilah pemulihan dalam nama Yesus. Kami gerejamu bangkit untuk menuai di kota, di desa, di gunung, dan di lembah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhanlah yang memberkati pemerintah kami, bangsa Indonesia, Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf, dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan yang memberkati untuk pemerintahan transisi, Pak, dalam nama Yesus Kristus. Untuk presiden yang baru dan wakil presiden yang baru, untuk Prabowo dan juga Pak Gibran, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Akan ada musim yang Tuhan beri kepada kami. Musim baru dalam hidup kami, dalam pelayanan kami di bangsa ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti kasih Tuhan. Tuhan telah abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati.
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengajarkanku dan peliharaku seumur hidup. Berkat Bapak Surgawi atas jemaatmu, keluarga di Capos, keluarga Bu Ati, anak, menantu, cucu besarnya, Tuhanlah yang memberkati dengan limpah. Keluarga Bu Reni, suami, anak, menantu, cucu besarnya, dalam nama Yesus kelimpahanlah yang terjadi atas mereka. Keluarga ya Tuhan Pak Nyoman di Lampung bersama anak-anaknya, Tuhanlah yang melimpahi dengan berkat yang ajaib, berkat rohani, keselamatan, pemulihan, berkat kelimpahan dalam usaha, pekerjaannya, masa depan anak-anak, berkat rohani turun melimpah atas keluarga, anggota istri, dalam nama Yesus Kristus. Kasih Bapa dicurahkan dalam nama Yesus, firman-Mu digenapi, janji-Mu terjadi atas keluarga, atas rumah tangga, atas seluruh pekerjaannya. Diberkatilah keluarga yang Tuhan, Ibu Emma bersama anaknya Jason dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati ya Bapak, Ibu Silanjota Kampung Rafael bersama keempat putrinya, Rama cucunya dalam nama Yesus Kristus. Masa depan yang indah di dalam Tuhanlah, Tuhan terjadi atas mereka. Allah pelihara makan dan minum mereka. Tuhan yang memberkati keluarga Nenek Sugina bersama anak-anaknya, bersama menantu cucunya besarnya, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga Papa Mama Kaleb dan Kaleb dalam nama Yesus Kristus. Tuhanlah sumber hidup keluarga dalam nama Yesus. Papa Mama Tania dan Tania, Oma Tania dan Omnya Tania dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sumber hidup atas kakek Maya di masa tuanya, atas anak-anaknya, atas menantu dan cucunya dalam nama Yesus. Pemulihan, keselamatan, pertemanan, hidup dalam berkat rohani turunlah melimpah atas mereka. Berkat-Mu turunlah ya Tuhan atas keluarga besar ya Tuhan. Kalesta mamanya dan seluruh saudara-saudaranya Tuhan jamah sembuhkan sakit katarak mata mamanya dalam nama Yesus Tuhan. Berkat rohani atas orang tuanya Papa dan mamanya dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan curahkan berkat-Mu atas seluruh hidup Joni dan keluarga besarnya, bapak-bapaknya, kakeknya, neneknya, Tuhan dalam nama Yesus berkati dengan limpah. Haleluya. Tuhan yang memberkati keluarga di lokasi kakek nenek misteri. Tuhan yang memelihara mereka di masa tuanya. Tuhan yang memberkati keluarga Mas Robi, istri keempat anaknya. Tuhan yang memberkati keluarga Mas Hadi, istri dan kedua anaknya. Limpahlah berkat Tuhan atas mereka. Sembuhkan Syama Grace dalam nama Yesus. Sembuhkan bagian tulang belakangnya dalam nama Yesus. Tuhan limpahi berkat-Mu atas seluruh hidup Mas Mata, istri dan kedua anaknya. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Berkat rohani turun kepada hamba-Mu. Istri sebagai kepala, anak kami 4 Tuhan berkati. Bahkan kakak kami kepada
terus dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dengarlah firman-Mu. Engkau menyediakan bagi kami roti makanan kami dalam ibadah. Engkau menyediakan dan memberkati anggur minuman kami. Bahkan memberi kami kesehatan tubuh kami. Berkat-Mu ya Tuhan atas ibadah. Kebaktian kebangunan rohani besok dalam nama Yesus di ibadah. Jemaat-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan yang hadir. Tuhan yang menyatakan diri dalam kuasa dan mujizat. Menyembuhkan yang sakit. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Tuhan terjadi. Genaplah firman-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kami yang sudah hari ini berdoa bersama. Tuhan yang mengurapi dengan limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Damai sejahtera dan sukacita melimpah atas kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan berkati kita sudah dimatiin recordnya.